Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, al-qaim bihukukillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babin yazar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi islah li sadri wa yassirni amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah. Berharap Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat untuk kita. Menjaga iman dan Islam kita. Menjaga keistiqomahan kita untuk dapat terus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kestabilan hidup kita dapat dilalui dengan banyak hal. Di antaranya adalah mendawamkan taubat. Maka pada hari ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana langkah menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. At-taubatu minallah atau at-taubatu ilallah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kurang lebih maknanya, dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu mendapatkan keuntungan atau supaya kamu beruntung. Wa qala ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya baik lahir maupun batin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana langkah awal kita untuk menuju kepada taubat? Fa in aradta taubata fayambaghi laka an la takhluwa min at-tafakkuri tiwala umrik. Jika kita ingin bertobat, maka langkah yang paling pertama, langkah yang paling utama adalah berpikir, merenung tentang apa yang kita lakukan di hari-hari yang telah kita lewati. Fa in wajadta ta'atan fashkurillaha 'alaiha. Ketika kita melihat bahwa apa yang telah kita lewati di dalamnya Allah memberikan kesempatan kita untuk istiqamah di jalan ketaatan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita melihat Allah memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan ketaatan, maka bersyukur kepada Allah. Mahal ketaatan yang Allah berikan kepada kita dan mampu kita jalani, mampu kita lewati. Itu hadiah yang sangat amat mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah. Ketika kemudian kita menyadari bahwa itu semua atas tuntunan Allah, disitulah kita dianggap bersyukur. Sebaliknya, fa in wajadta ma'siyatan fawabbih nafsak
Tapi kemudian ketika kita melihat, memandang, memperhatikan bahwa di dalam perjalanan yang sudah kita lalui ada kemaksiatan, fawabih nafsak, maka celah diri kita. Wastaghfirillah wa tub ilaihi. Mohon ampun sama Allah dan bertobatlah kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah poin utama setelah kita berpikir, melihat saat kita melewati kehidupan kita dengan kemaksiatan. Fawabih nafsak, wabih nafsak. Maka celah diri kita. Setelah itu minta ampun sama Allah dan bertobat kepadanya. Ini langkah awal. Kata kuncinya adalah taubihu nafs, mencela diri. Ketika kita mampu untuk melihat itu dan mampu untuk mencela diri, maka kita sudah melangkah untuk bertobat kepada Allah. Tapi selama kita tidak mampu melihat diri kita, memandang diri kita, dan kita tidak mampu mencela diri kita, maka kita belum melangkah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la majlisa ma Allah anfa'laka min majlisi taubih fihi nafsak. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada saat kecuali di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mencela diri kita. Karena waktu dan tempat yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu dan tempat di mana kita sedang mencela diri kita. Saat kita sedang mencela diri, la tuwabbiha wa anta dhahikun farihun. Saat kita sedang mencela diri, jangan lakukan itu sambil tertawa. Jangan lakukan itu di dalam kebahagiaan. Bal wabbiha wa anta mujiddun sadikun mudhirun lil abusa hazinul qalbin munkasirun dhalilun. Tapi saat kita sedang mencela diri kita, maka celalah diri kita dalam keadaan betul-betul merasa bahwa ada yang salah dalam diri kita dengan kesungguhan. Ada kejujuran. Tampakkan bahwa di gestur kita itu ada yang salah dalam diri kita. Sedih, kecewa, dan merasa hina. Taubih nafs itu menjadi kunci untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'alta dzalik abdalakallahu bil huzni farahan. Jika langkah itu mampu kita lewati, maka Allah akan menggantikan setiap kesedihan kita dengan kebahagiaan. Wa bidzulli izzan. Allah gantikan kehinaan dengan kemuliaan. Wa bidzulmati nuran. Dan Allah gantikan setiap kegelapan dengan nuran cahaya. Wa bil hijabi kashfan. Dan yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap setiap hijab dari dosa yang kita lakukan atau maksiat yang kita lakukan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita masih terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala, gak usah cerita soal ketenangan, kenyamanan. Apa kata Nabi? Wal ithmu ma haka fi nafsik. Dosa itu akan membuat kita merasa tidak nyaman, tidak tenang. Sungguh, jangan sampai kita menjadi orang yang saat kita melakukan maksiat, kita melakukan dosa, nggak ada sifat di mana ketidaktenangan muncul dalam diri kita. Ketika kita merasa tenang dengan kemaksiatan yang kita lakukan, itu berarti hati kita dalam keadaan kotor, jiwa kita dalam keadaan kotor. Dan kekotoran jiwa itu tidak mampu melihat mana yang benar, mana yang salah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala hadza yanbaghi laka an yakuna amaluka kulluhu lillahi ta'ala.
Maka jadikan setiap amal yang kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wala tara annaka taf'alu fi'lan wallahu ta'ala la yuhasibuka wa la yuhaqikuka. Jangan sampai kita menganggap bahwa saat kita melakukan satu perbuatan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengoreksi diri kita, tidak memeriksa diri kita, tidak memperhatikan kita. Lillahi ta'ala itu mahal. Berbuat karena Allah itu mahal. Wa idza waqa'a minal abdi dzambun waqa'a ma'u dzulmah. Setiap seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka kegelapan akan menyertainya. Maksiat itu seperti rumah yang tiap hari kayu bakar dipergunakan sebagai alat masak. Dan kemudian asapnya menghitamkan langit rumah. Bertahun-tahun itu dilakukan, akan semakin menghitam dan menebal. Begitu juga dosa. Asapnya akan menghitamkan hati. Fasara dzul wa dzulma wal hijab muqarinatun atau muqarinatan lil ma'siyah. Kehinaan, kegelapan, keterhalangan itu akan menjadi penyebab seseorang mendapatkannya lewat maksiat. Fa idza tubta ila Allah zalat atharu dzunub. Maka ketika kita tobat kepada Allah, semua apa yang disebut tadi, yaitu kegelapan, kehinaan, keterhalangan, itu enggak ada. Hilang bersama tobat yang kita lakukan. Zahiran wa batinan. Wala tadkhulu alaikal ihmal illa bi ihmalika an mutaba'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang akan terhijab dari semua maksiat yang kita lakukan dan menyedihkan buat kita adalah saat kemudian kita tidak mampu untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun di hati ini perasaan bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahagia dengan itu. Kemaksiatan akan melunturkan perasaan itu. Padahal yang disebut mengikuti Nabi itu ada dua. Wal mutaba'atu lahu sallallahu alaihi wasallam ala qismain, jaliyatun wa khafiyah. Yang pertama disebut jaliyah, yang kedua disebut khafiyah. Saat kita mengikuti Nabi dari semua perbuatan Nabi yang mampu kita contoh, terlihat contohnya, itu namanya jaliyah. Adapun perbuatan Nabi yang contohnya tidak bisa terlihat tapi ada ajaran dari Nabi tentang hal itu, seperti sabar, syukur dan lain sebagainya, itu kemudian disebut khafiyah. Saya ambil contoh. Contoh ketika kita tidak mampu mengikuti Nabi. Cara solat kita harus mengikuti Nabi. Dan rasa solat kita berusaha untuk mengikuti Nabi. Baik, kita bisa mengikuti Nabi dengan gerakannya, rukuknya, sujudnya. Tapi ketika rasanya tidak ada, yang harusnya ada. Innat sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Solat itu akan membuat seseorang dalam keadaan tenang. Tapi ternyata solatnya tidak bisa membuatnya tenang. Solat mampu menyelesaikan masalahnya, tapi solatnya tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Solatnya mampu menstabilkan hidupnya, tapi solatnya ternyata tidak mampu menstabilkan hidupnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian kita tidak mampu untuk menyatukan keduanya, maka fa'lam annabika maradan batinan min kibrin wa ghairi. Di dalam hati kita ada penyakit
ada penyakit batin yang harus kita bereskan, kita selesaikan. Dengan apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, dengan taubat yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tuntunan, kemudahan, dan sampai kepada keistiqomahan agar mampu bertobat kepada Allah setiap saat, setiap waktu, agar hidup kita stabil dan amal kita tidak ada yang bertolak belakang dengan hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.